kepada 11 murid lainnya. Kita lihat dulu ya. Ini berita penting. Memberitakan tentang Yesus yang bangkit. Kenapa pula diberikan kesaksian yang penting itu kepada perempuan? Allah seharusnya tahu bahwa kesaksian perempuan itu tidak akan dipercaya, pasti akan ditolak. Murid-murid juga tidak akan menerima kesaksian itu, akan menolaknya. Jadi di sini ya kita melihat bahwa Maria dia tahu bahwa apa yang kesaksian dia itu nggak bakal didengar oleh murid-murid yang 11 itu atau murid-murid yang lain. Dia pasti akan ditolak. Apa yang dia katakan, jangan-jangan dia ditertawakan, diejek begitu ya. Tapi dia tidak peduli karena kebangkitan itu seperti api yang ada di dalam dirinya membakar dirinya. Dia tidak tahan untuk tidak memberi kesaksian Yesus sudah bangkit. Ya, murid-murid apa yang dilakukan murid-murid di situ kalau kita lihat berkabung menangis. Itulah murid-murid, ya kan? Berkabung menangis. Itu ayat 12. Coba kita lihat ya. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang mengiringi Yesus sebelumnya dan yang pada waktu itu sedang apa? Sedang berkabung dan menangis. Jadi berita kebangkitan mau disampaikan kepada mereka untuk menghibur mereka, menguatkan mereka. Tapi mereka tidak percaya akan kesaksian Maria. Jadi berita yang mengejutkan, mengagetkan sini yang pertama itu adalah berita kebangkitan Yesus yang penting itu pertama sekali diberitakan, dipercayakan kepada perempuan. Di sini kalau kita mau belajar ya bahwa bukan soal kekuatan kita, ya. Allah bisa memakai siapa saja untuk menyatakan kehendaknya. Kemudian ada kesaksian 2 orang. Oke lah, kalau kesaksian Maria 1 orang ditolak, ya karena memang Taurat juga mengajarkan kesaksian masih 2 orang. Ini kesaksian perempuan ditolak, nah sekarang kesaksian 2 orang. Dan 2 orang ini laki-laki. Nah, ini secara lebih jelasnya, kesaksian ini yang 2 orang ini itu yang dicatat di dalam Lukas pasal 24. Ada 2 orang murid yang berjalan dari jalan ke Emmaus. Mulai ayat 13 itu 2 murid yang berjalan ke Emmaus. 2 kesaksian. Ini sudah kesaksian yang kuat sekali. Ya, menurut hukum Taurat juga kesaksian 2 orang itu adalah kesaksian yang kuat. Tidak dijelaskan nama 2 orang murid ini ya, tapi yang jelas ini ringkasan dari Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35. 2 orang murid. Ya, jadi sekarang yang bersaksi sudah berapa? Ada Maria Magdalena, ada 2 orang murid, udah 3 orang. Bagaimana respon murid-murid Tuhan Yesus yang 11 orang itu? Minus Judas kan, karena Judas sudah membunuh dirinya. Ya. Saja tidak percaya. Tidak percaya mereka. Tidak percaya. Jadi walaupun sudah 3 orang yang memberi kesaksian Yesus bangkit, mereka tidak percaya. Yang paling menarik adalah ayat yang ke-14. Ya, ayat ke-14. Saya bacakan untuk kita ya. Akhirnya Tuhan Yesus menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Ia mencela ketidakpercayaan dan kekerasan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya pada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya.
Tentu pertanyaannya, kenapa nih menarik? Menariknya begini, Tuhan Yesus mencela ketidakpercayaan mereka. Pertanyaannya adalah, dari mana Tuhan Yesus yang bangkit itu tahu 11 murid ini menolak? Apakah Maria mengadu kepada Tuhan Yesus, dia bilang, Tuhan itu muridmu yang 11 nggak percaya? Atau kepada dua murid ini mengatakan, Tuhan 11 murid itu nggak percaya engkau sudah bangkit? Tidak. Ya, jadi dari mana Tuhan Yesus tahu bahwa 11 muridnya itu tidak percaya dia bangkit? Jawabannya adalah, ketika Maria Magdalena memberi kesaksian, Tuhan Yesus hadir di situ tidak kelihatan. Dan ketika dua murid itu memberi kesaksian kepada 11 murid bahwa Yesus bangkit, Tuhan Yesus hadir di sana mendengarkan, tapi dia hadir tidak kelihatan, tapi dia mendengar apa yang dikatakan orang bersaksi dan bagaimana respons orang yang mendengar kesaksian itu. Dan tidak hanya itu, Yesus tahu hati mereka. Hati mereka bagaimana? Degil. Apa artinya degil? Degil itu artinya menolak terus-menerus dari hatinya yang terdalam. Hati itu pusat hidup manusia. Ini yang luar biasa, ya. Luar biasanya adalah Yesus hadir tidak kelihatan. Jadi kalau Tuhan Yesus hadir tidak kelihatan, bukankah ini menghiburkan, menguatkan kita? Yang pertama adalah hati-hati kita berbicara. Karena setiap perkataan kita, Yesus hadir tidak kelihatan, dia mendengar perkataan kita. Tidak hanya itu, Yesus tahu hati manusia. Tidak ada yang tersembunyi baginya. Kenapa? Dia anak Allah, dia Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan Yesus. Jadi kalau Tuhan Yesus mencela ketidakpercayaan 11 muridnya itu, kenapa? Waktu Maria Magdalena berkata kepada murid-murid, murid-murid, Tuhan Yesus sudah bangkit loh. Dia sudah bangkit, saya sudah lihat, benar ini sudah lihat. Murid-murid yang 11 bilang, gimana kamu ini perempuan itu, kamu perempuan itu, kamu yang bilang itu, nggak benar itu, kamu udah pulang aja, pulang, nggak, jangan lagi bicara kebangkitan, gitu kan? Datang lagi dua murid yang lain, ini laki-laki. Murid yang dua ini bilang, kami sudah berjumpa dengan Yesus yang bangkit. Kami sudah bercakap-cakap dengannya. Itu yang dikatakan dalam uh, uh, Lukas 24. Jangankan hanya kami bercakap-cakap, bahkan kami sudah makan bersamanya. Bahkan bersama Yesus yang bangkit. Yang 11 bilang, aduh jangan dah ngajarin kami ya. Kami ini sudah 3 tahun bersama Tuhan Yesus. Sudah diajarin, jadi jangan ngajarin kami lagi. Nah, kira-kira mungkin gitulah percakapannya. Dan di situ Tuhan Yesus hadir tidak kelihatan. Dia mendengar. Kemudian Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada murid yang 11 ini. Apa yang terjadi di situ? Dia, apa dikatakan tadi? Mencela. Ya, Yesus kecewa. Mereka tidak percaya. Dan kenapa mereka tidak percaya? Dari dalam hati mereka. Ya, hati itu menunjukkan pusat. Ya, diri mereka yang terdalam. Mereka menolak berita kebangkitan.
Dan sekarang mereka sendiri, 11 murid itu sendiri, berhadapan dengan Tuhan Yesus yang bangkit. Di sinilah saya kira uh, pelajaran penting bagi kita, ya. Dan bagi saya, hal yang mengagetkan dari berita kebangkitan Tuhan Yesus adalah Dia hadir dalam hidup kita. Tidak kelihatan, betul, tidak kelihatan. Itulah sebabnya setiap kita mengadakan perjamuan kudus, kalau liturgi LPS kita kan lakukan persaudaraan Sibadia itu, di situ kata yang penting itu adalah untuk apa kita mengadakan itu? Untuk meneguhkan kembali persekutuan kita, dikatakan persekutuan kita dengan Tuhan Yesus Kristus. Kemarin kita baru perjamuan kudus kan, masih ingat itu, ya, dikatakan meneguhkan kembali persadanta, dikatakan di situ pakai istilah itu. Persekutuan kita dengan Kristus. Kenapa? Dia hadir di sekitar hidup kita, tidak kelihatan, tapi dia mendengar perkataan kita, melihat perbuatan kita, bahkan dia tahu isi hati kita. Yang orang tidak tahu, Tuhan Yesus tahu. Bukankah ini menguatkan, menghiburkan kita? Apa yang kita takutkan lagi menghadapi hidup ini? Yesus yang bangkit itu bukan dia pergi kelihatan entah kemana gitu, tapi dia yang bangkit itu bersama dengan kita. Bahkan dia mengutus Roh Kudus untuk juga menyertai kita. Saya ambil satu contoh lagi ya. Contoh yang berikutnya adalah ini pengalaman Thomas. Ya, pengalaman Thomas. Ya, itu ada di Yohanes pasal yang ke-20. Mulai ayat ke-24. Ya, ini Thomas. Ya. Thomas dari 11 murid-murid itu, ya. Murid-murid yang lain, ini peristiwa yang lain lagi ya, itu kami telah melihat Tuhan. Tapi Thomas berkata, ini kalimat dia ya, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, ya, bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku menaruh jariku ke dalam bekas paku itu, serta menaruh tanganku ke lambungnya, ya, jadi lihat bekas paku pada tangannya, jariku ke dalam bekas paku itu, kemudian menaruh tanganku ke lambungnya, apa dia katakan? Sekali-kali aku tidak percaya. 8 hari kemudian, akhirnya Thomas bersama dengan mereka. Mereka takut ini ya, jadi sembunyi mereka. Tapi yang paling mengagumkan bagi saya adalah untuk membujuk Thomas ini 8 hari diperlukan. Ya, hari pertama Thomas, kami sudah melihat, nggak percaya aku itu, gitu ya. Gak usah lagi aja. Hari kedua, hari ketiga, akhirnya karena udah terlalu diajak begitu ya, Thomas bilang, iyalah aku terakhir ini ya. Habis itu jangan ajak lagi. Ya, jangan diajak lagi. Terakhir ini. Sampai di situ karena mereka kunci pintunya, ketakutan mereka, tiba-tiba Tuhan Yesus hadir. Kemudian ayat 27, ia berkata kepada Thomas. Nah, lihat kalimatnya ya. Dia katakan, taruh jarimu di sini. Ya, jari di sini. Kemudian lihat tanganku, ulurkanlah tanganmu dan taruhlah ke lambungku. Jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Kita lihat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, itu adalah kalimatnya Thomas. Jadi dari mana Tuhan Yesus tahu kalimat Thomas yang di ayat 25 itu? Jawabannya adalah waktu Thomas berkata-kata kalimat itu kepada murid-murid yang lain, Tuhan Yesus hadir di situ, tidak kelihatan.
Itulah makanya Thomas mengatakan, ya Tuhanku, ya Allah. Jadi Tuhan hadir. Tuhan Yesus yang bangkit itu hadir bersama dengan kita. Itulah sebabnya maka dikatakan dia Immanuel. Immanuel. Immanu itu bersama kita. El itu Allah. Immanuel. Ya, bersama kita Allah. Bersama kita. Bukan bersama pendeta, dikatakan bersama kita. Nah, jadi inilah ya, Tuhan Yesus yang bangkit itu menyertai kita. Dan secara khusus Tuhan Yesus memberi perintah, ya, pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. Kemudian uh, tidak hanya Tuhan Yesus hadir, sebagai tanda kehadirannya itu dia katakan kepada mereka yang memberitakan Injil, ada tanda-tanda yang menyertainya. Ada tanda-tanda yang menyertainya. Jadi saya sendiri ya melihat teks ini, uh, melihat wow, Yesus hadir. Ya, betul dia tidak kelihatan. Betul dia tidak saya bisa lihat. Tapi saya hidup dalam persekutuan dengannya. Dia tahu apa yang saya katakan. Dia tahu apa yang saya perbuat. Dia tahu isi hati saya yang terdalam. Nah, oleh karena itu, hati-hatilah kalau kita berkata-kata. Hati-hatilah kalau kita berbuat. Karena Yesus hadir bersama kita, tidak kelihatan dia. Tapi dia tahu. Baru kemudian dikatakan, ditutup ya pernyataan di sini bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Ayat yang ke-19 ya. Sesudah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Ya, ditutup dengan perkataan Tuhan Yesus. Jadi kalau misalnya kalau kita lihat sebelumnya kan dikatakan, misalnya saya contoh ayat 9 ya. Setelah Yesus bangkit. Nah, Yesus bangkit gitu kan. Nah, akhirnya ia menampakkan diri. Ya. Nah, tapi kalau kita lihat di sini sudah ayat 19 sudah ditambahkan Tuhan. Ya. Kemudian juga ayat yang ke-20. Mereka pun pergi memberitakan Injil ke segala penjuru dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu. Artinya Tuhan Yesus menyertai setiap pemberitaan Injil. Menyertai setiap hidup kita. Menyertai setiap hidup kita. Tidak ada yang tersembunyi bagi dia. Semua terbuka bagi dia. Ya, oleh karena itu, apa yang perlu kita lakukan adalah kita jujur di hadapannya. Ya, tidak perlu kita menyembunyikan. Ya. Setiap manusia itu ada sisi gelap dalam hidupnya. Yang semua orang nggak tahu. Pendeta pun nggak tahu, keluarga pun nggak tahu. Ada sisi gelap. Tapi Tuhan Yesus tahu. Nah, oleh karena itu, tidak perlu kita menyembunyikan diri. Ya, sisi gelap kita itu kita sampaikan kepada Tuhan, minta ampun kepadanya. Kita menyerahkan seluruh hidup kita, apa yang menjadi kerinduan kita, hati kita yang terdalam, semua kita serahkan kepada Tuhan.
Dia tahu, ya, dia tahu apa yang kita perlukan, dia tahu apa yang kita butuhkan dalam hidup ini, dan dia tahu apa yang menjadi cita-cita kita, dia tahu apa yang menjadi keinginan kita, dia tahu apa yang menjadi doa-doa kita, dia mendengarkannya. Tuhan Yesus yang bangkit itu, dia adalah Tuhan atas seluruh hidup manusia, dan juga dia yang menyertai kita, menyertai kita, ya. Sehingga kita bisa menjalani hidup ini, ya. Kita khawatir, kita takut, tapi kita tahu bahwa Tuhan Yesus menyertai kita, bersama dengan kita, ya, walaupun kita tidak melihatnya, dia hadir, tidak kelihatan bersama dengan kita. Amin. Ya. Baik, mungkin habis ini kita ada pertanyaan-pertanyaan yang mau disampaikan, silahkan saja, ya. Terima kasih Pendeta untuk eh, pembelajaran pada malam hari ini ya. Seperti yang saya apa namanya yang bisa saya serap itu adalah eh, kebangkitan Tuhan Yesus itu mengingatkan kita bahwasanya Tuhan Yesus itu hadir dalam kehidupan kita gitu ya Pendeta, dan Tuhan Yesus itu bangkit atas hidup kita dan selalu menyertai kita. Jadi apapun yang kita lakukan, Tuhan Yesus itu hadir walaupun dia tidak kelihatan gitu ya Pendeta ya. Itu yang saya pribadi bisa menerima pada malam hari ini. Nah, mungkin untuk teman-teman kami Senina Moria yang mungkin ingin bertanya kepada pendeta kita, kami persilahkan. Ya, bisa juga kalau bertanya melalui chat juga bisa, ya. Iya, pendeta. Mm-mm. Bagaimana Senina kami? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Mungkin untuk malam ini mungkin tidak ada yang ingin bertanya pendeta. Mungkin nanti bisa ini ya, kalau misalnya ada yang ingin dipertanyakan, mungkin bisa nanti ditanyakan ke bidang satu ya. Mungkin nanti bidang satu yang akan bertanya kepada pendeta ya, melalui Oke, baik, WhatsApp baik. mungkin ke pendeta. Ya, baik, baik. Jadi Nggak apa-apa. eh, mungkin kita lanjut ke bagian berikutnya yaitu
eh, pengumuman oleh bidang satu yang akan dibawakan oleh kakak kami, Kakak Nandebia. Kakak Nandebia, kami persilahkan. Ya, baik. Bujur, Dekku, Nandevani. Selamat malam teman-teman semua, selamat malam pendeta. Tanpa terasa kita sudah menyelesaikan 12 kali pertemuan kita di dalam studi Alkitab. Kita sudah sama-sama mengikuti pada tanggal 6 Maret sampai 10 April bersama dengan Pendeta Esra dan 17 April sampai hari ini 29 Mei bersama dengan Prof. Arman. Jadi luar biasa, kami atas nama MKJB mengucapkan terima kasih untuk kesetiaan dan partisipasi dari semua teman-teman. Kemudian pengumuman berikutnya untuk hari ini kita adalah sesi yang terakhir bersama dengan Prof dan dihadiri oleh partisipan 34 orang. Teman-teman, berikutnya untuk pengumuman sedikit untuk pengumuman PA Rayon. Mungkin teman-teman sudah tahu ya bahwa PA Rayon 1 sudah terlaksana kemarin pada 23 Mei. Nanti Rayon 2 kita akan laksanakan 6 Juni dan Rayon 3 pada tanggal 25 Juli. Jadi berharap teman-teman semua yang selama ini rajin dan setia hadir di Bible study kita juga akan datang sesuai dengan rayon kita masing-masing di kegiatan PA kita. Kemudian kita juga nanti akan ada sosialisasi bahan PA di bulan Juli, cuma untuk memang tanggal itu belum ada, kami akan susulkan untuk tanggal. Dan yang terakhir nih, ada di 25 Agustus di Jakarta Pusat, kita ada kegiatan tahunan ya teman-teman ya, di mana di situ nanti kita akan mengikuti seminar ketahanan rumah tangga, kemudian juga ada pelatihan menjadi seorang Master of Ceremony, dan juga nanti kita akan ada pameran UMKM ya yang batch 1 kemarin sudah berjalan, dan juga nanti kita akan ada sedikit lah ya fashion show untuk pengenalan kain-kain yang wajib kita ketahui sebagai seorang Moria gitu, kain-kain wis-wis karo begitu ya. Itu 25 Agustus kita akan laksanakan di Jakarta Pusat MK, mulai kita tading-tading untuk hadir gitu. Jadi rasanya kalau untuk pengumuman kita yang terdekat kegiatan kita itu saja, dan tentunya untuk malam ini siap-siap ya izin Bapak Pendeta untuk kita sama-sama menjawab apa yang sudah disampaikan oleh pendeta tadi dalam khotbah di kolom chat ya. Teman-teman MKJB juga boleh ikut. Oke. Eh, yang pertama dulu, hadiah pertama itu diberikan kepada, wow, tetap Nande Daniel Ginting Tiga Raksa sebagai peserta yang pertama kali hadir. Terima kasih Nande Daniel. Kemudian yang kedua, pertanyaan silahkan dijawab di kolom chat. Sebutkan, tadi Prof sudah dengan sangat jelas menjelaskan kepada kita semua, 3 pernyataan malaikat yang sudah kita dengarkan tadi. 3 pernyataan malaikat kepada para wanita. Silakan. Akan di kolom chat. Monggo. Tadi Prof sedemikian jelasnya ya. Bahkan materi pun sudah dikirim sebelumnya kepada kita semua untuk kita sama-sama baca. Monggo silahkan. Belum ada nih. Teman-teman MKJP juga boleh. Kalau mungkin lupa silahkan dibaca materi yang sudah disampaikan kepada teman-teman. Ayo. Jelas sekali di situ ada 3 pernyataan. Monggo, silakan. Nade Daniel Ginting. Jangan takut, Yesus sudah bangkit. Iya, ini ada benar dari jangan takut, Yesus sudah bangkit, tugas kebangkitan. Iya. Nande Daniel hanya 1 dan yang lengkap ini ada dari Nande Andre. Ya, karena ini terakhir MKJB boleh ikutan ya. Selama ini MKJB nggak boleh ikutan. Ya, congratulations Nande Andre. Jawabannya benar ya. Sayang sekali di bawahnya ada dari teman-teman yang lain tapi terlambat. Oke, terima kasih. Demikian dari bidang 1. Kami kembalikan kepada moderator.
Oke, terima kasih untuk kakak kami, kakak Nandebi atas pengumumannya. Dan selamat untuk Serina kami, Nande Daniel ya, yang selalu nomor satu ya, hadir ya. Itu luar biasa loh. Sambil bekerja tapi bisa membagi waktu ya. Dan terima kasih juga dan selamat untuk kakak kami, kakak Nande Andre ya, yang sudah menjawab pertanyaan dengan sangat luar biasa. Dan sebelum kita akhiri eh, pertemuan kita pada malam hari ini, kami mempersilahkan untuk ketua kami, Nande Carla, untuk menyampaikan sepatah dua kata ya, bagi kita pada malam hari ini, terkhusus untuk pendeta kami, Pendeta Barus. Kami persilahkan untuk ketua kami. Ya, terima kasih eh, moderator kita pada malam hari ini, Nandevani. Terima kasih juga untuk bidang satu kami, Nande Biapinem, yang sudah melit acara ini sebanyak 12 kali. Puji syukur tentu saja kita panjatkan kepada Tuhan ya, karena kita sudah melakukan 12 kali studi Alkitab kita. 6 kali kita bersama dengan Prof. Arman Barus. Untuk itu kami mengucapkan banyak terima kasih Pendeta untuk kesediaan Pendeta, kasih Pendeta, pengabdian Pendeta kepada kami dalam memberikan materi studi Alkitab kepada kami. Biarlah setiap pengajaran yang Pendeta berikan, Bapak berikan kepada kami menjadi berkat buat kami, memperdalam pemahaman kami akan firman Tuhan, dan juga mendorong kami untuk terus bertumbuh dalam iman dan pengenalan kami akan Kristus. Kami berdoa untuk Prof. Arman dan keluarga, kiranya diberikan kesehatan selalu, diberikan kekuatan, sukacita, dan hikmat dari Tuhan. Dan biarlah Tuhan tetap memakai pendeta, melayani dia dengan lebih luar biasa lagi. Terima kasih juga buat kerjasama kita, pendeta, untuk studi Alkitab yang akan kita lakukan di Tanah Karo. Terima kasih, itu luar Terima biasa kasih. sekali buat kami. Luar biasa sekali, pendeta, kami sangat kagum dan bersyukur untuk hal ini. Nah, teman-teman, ini adalah sesi terakhir dari rangkaian 12 kali pembelajaran yang sudah kita jalani bersama. Kebersamaan kita 12 kali ini biarlah boleh menjadi bekal kita untuk kita dapat terus hidup ya dekat dengan Tuhan. Apa yang sudah ditaburkan oleh dua pendeta kita, biarlah boleh menghasilkan buah ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada kesempatan ini, aku juga mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh bidang satu di kepengurusan Moria Runggun. Terima kasih teman-teman untuk semua partisipasi jerih lelah yang dilakukan untuk membuat studi Alkitab ini bisa berjalan, dan tentu saja tidak hanya sekedar berjalan, tetapi menghasilkan buah-buah yang begitu indah untuk pelayanan kita bersama. Terima kasih banyak ya teman-teman. Bidang satu yang dikoordinir oleh bidang satu kami, Nandebia dan Nandevani. Untuk itu, tentu saja kami tidak lepas dari kesalahan ya teman-teman. Ada kekurangan kami, kesalahan kami dalam pelaksanaan kegiatan ini sebanyak 12 kali. Kami mohon dimaafkan, dan biarlah kelemahan kami ataupun kekurangan ini biarlah menjadi pelajaran juga bagi kami MKJB untuk lebih berkembang lagi, untuk lebih melayani Tuhan lagi dengan lebih baik lagi. Kalau ada masukan, teman-teman boleh menyampaikan kepada kami melalui Nandebia atau Nandevani. Jadi tolong sampaikan kepada kami bagaimana yang mungkin yang lebih tepat atau ide-ide lainnya untuk kita bersama kembali di tahun depan. Jadi biarlah kita terus menghidupi firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita semakin setia melayani, kita semakin berdampak bagi sesama dan menjadi berkat di tengah-tengah keluarga kita, gereja, dan masyarakat kita. Akhir kata, biarlah Tuhan semakin meneguhkan iman kita dan memakai kita, setiap Moria, setiap wanita, orang Karo, menjadi alatnya yang membawa kasih dan damai sejahtera bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bujur. Bujur, terima kasih untuk ketua kami, Nande Carla sendiri. Eh, Sebelum kita akhiri perjumpaan kita akan angkat satu pujian
sebelum kita masuk ke dalam doa penutup,